Kucing, siapa sih yang gak tahu anak bulu menggemaskan yang satu ini? Keberadaannya yang cukup banyak di Indonesia mengakibatkan manusia hidup berdampingan dengan kucing. Berdasarkan data DKPKP, jumlah kucing yang terdata di Jakarta saja sepanjang tahun 2018 mencapai 29.504 ekor. Jumlah yang banyak tersebut membuat tidak sedikit kucing-kucing kurang beruntung yang tinggal dan berkembang biak di jalanan. Pemilik kucing yang tidak bertanggung jawab dan melantarkan serta membuang kucingnya ke jalanan pun jumlahnya tidak sedikit. Belum lagi ditambah oleh banyaknya kasus-kasus penyiksaan kucing jalanan yang sempat menggegerkan dunia maya. Hal tersebutlah yang menggerakkan hati seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Dita untuk membuat rumah kucing parung. Nama saya Dita Agusta, saya adalah pemilik dari rumah kucing parung. Siapa yang sangka rumah seluas 644 meter persegi yang terletak di Parung Bogor ini merupakan tempat tinggal Ibu Dita bersama suami dan lebih dari 500 ekor kucing hasil rescue miliknya. Background saya ibu rumah tangga yang punya hobi pelihara kucing. Saya tinggal satu keluarga sama suami dan anak ada 3. Ya mungkin memang dari kecil ya saya terbiasa hidup dengan hewan, jadi memang sudah punya naluri lah untuk mencintai hewan ya. Jadi mungkin kalau kucing itu karena kucing itu yang paling banyak ada di sekitar kita, yang paling banyak juga butuh perhatian. Jadi akhirnya dari berbagai macam hewan yang pernah saya pelihara, saya concern ke kucing. Kalau dibilang berdiri, karena awalnya kan kita tidak untuk umum tadinya ya. Jadi suami membangunkan rumah kucing ini tahun 2013. Tahun 2014 itu kita mulai pindah ke sini dengan membawa 30 ekor kucing pribadi. Setelah kita tinggal di sini dengan memiliki lahan yang cukup besar untuk kucing, justru makin terbuka kesempatan kita sekeluarga untuk lebih banyak bisa menolong kucingnya. Jadi ya sejak itulah kita sekeluarga sepakat kalau rumah kucing ini kita jadikan rumah untuk semua kucing yang membutuhkan rumah. Jadi tujuannya memang membikinkan rumah khusus untuk kucing ya supaya kucing hidup lebih nyaman aja, mempunyai tempat tinggal yang aman tanpa ada gangguan dari manapun. Setiap harinya, Ibu Dita dan stafnya dengan sabar merawat kucing-kucingnya, mulai dari mempersiapkan makanan, memberikan obat dan vitamin, hingga membersihkan kotoran si kucing. Yang pasti ya membersihkan tempat ya, lokasinya itu harus selalu bersih dan juga memperhatikan kesehatan mereka. Yang pasti memberikan vitamin, obat-obatan itu sudah pasti. Kalau untuk pakan keringnya memang karena kita selalu ada, kita selalu siapkan selalu, itu mungkin kurang lebih 1 karung yang 20 kilo untuk 1 hari. Gitu. Sekiranya setiap minggu 5-10 penghuni baru datang ke rumah kucing parung. Kucing-kucing yang berada di sini kebanyakan adalah kucing hasil rescue dari jalanan dengan kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Karena itu, banyak keadaan kucing yang masih kurang baik dan butuh perawatan. Macam-macam ya, kalau untuk kucing yang rescuean memang yang sudah pasti kondisinya kurang baik. Atau malah memang sangat mengkhawatirkan. Nah, yang untuk memang perlu penanganan dokter biasanya awalnya justru kita masukin klinik dulu. Gitu. Biasanya kalau kucing rescue itu
dikasih makan yang banyak dulu. Karena memang dia susah dapat makan ya. Jadi memang kelihatannya mereka pasti kelaparan dulu gitu. Jadi biarkan sepuasnya dia makan. Karena itu juga untuk meningkatkan imun dia ya. Yang tadinya mungkin dia malnutrisi, ya mudah-mudahan bisa ada perbaikan. Ya di samping itu ya pasti ya vitamin dan obat-obatan yang memang disarankan dokter kita berikan. Ya penghargaan itu namanya roset. Roset itu adalah hasil kerja kucing-kucing lokal yang ada di sini ya, prestasi mereka. Mereka saya ikutkan cat show untuk kategori domestic cat. Memang itu adalah salah satu cara saya mengedukasi orang-orang kalau memelihara kucing domestik itu juga bisa berprestasi kalau kita pelihara dengan baik. Jadi jangan hanya orang melihat kucing-kucing yang berbulu panjang atau yang mahal-mahal, karena domestic cat juga bisa berprestasi, bisa bagus. Adopsi kucing di sini, jadi kucing-kucing yang boleh diadopsi itu adalah kucing yang sudah disteril kebiri, itu wajib. Jadi tidak mungkin saya mengadopsikan anak-anak kucing atau kucing yang belum disteril. Di samping itu pasti dengan karakter yang sudah jinak, yang sudah baik, yang juga sehat. Jadi intinya saya mencarikan adopter itu untuk kucing-kucing yang sudah tidak merepotkan lagi si adopternya. Di sini free adopsi, jadi memang prosedurnya hanya orang itu harus datang langsung ke lokasi untuk berinteraksi dengan kucing. Itu salah satu syarat supaya saya bisa melihat bagaimana bonding dia dengan kucing. Lalu memang harus bertemu dengan saya karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Lalu untuk kucingnya kalau memang sudah dapat dia pilih, ya hanya mengisi formulir ya, dan ada persyaratan yang harus disetujui dan ditandatangani di atas materai. Untuk administrasinya mengganti uang materai itu sebesar 15.000. Itu prosedur resminya seperti itu. Kurang lebih saya hitungan kasar saya sih dalam 1 bulan antara 60 sampai 70 juta sebulan. Semua biaya operasional kucing di sini itu adalah donasi orang. Donasi dari banyak orang dan berbagai pihak. Jadi memang untuk donasi saya membebaskan setiap orang siapapun untuk berdonasi seikhlasnya mereka. Dalam bentuk apapun, dalam jumlah berapapun akan saya terima. Ya itulah bentuk pembelian mereka ya. Jadi saya menghargai keikhlasan mereka ya. Semoga ikhlasnya mereka itu jadi berkah buat kita. Harapan saya sih ya, saya pengen orang-orang lebih banyak menyadari kalau hak hidup kita dengan mereka itu kan sama. Mereka itu juga habitatnya memang adanya di antara kita. Mereka bukan harus hidup di hutan atau di dunia bagian lain ya, memang ada di antara kita. Jadi kita harus bisa menerima keberadaan mereka dengan cara bagaimana kita bisa mengendalikannya gitu. Yang utama tentang populasi. Jadi harapan saya, suka atau tidak suka itu pilihan, tapi tolong jangan menyakiti. Biarkan mereka hidup, biarkan mereka mempunyai kesempatan yang sama dengan kita. Ibu Dita dengan rumah kucing Parung menjadi bukti bahwa masih ada orang-orang yang peduli dan ingin menolong juga menjaga kucing-kucing terlantar dengan hati yang tulus. Keikhlasan hatinya yang membuat Ibu Dita patut dijadikan inspirasi dan diberikan gelar Ibu Dita, Pahlawan Anabul.